Tengah malam di hutan ajaib, terlihat banyak burung yang tiba-tiba terbang yang menambah semakin mencekapnya malam itu. Lintian dan goblin wanita serta beberapa goblin biasa sedang berjalan mencari biji besi untuk membuat senjata yang telah dijanjikan oleh Lintian kepada kepala suku goblin. Namun karena sudah berjalan seharian tanpa henti, goblin wanita terlihat sangat kelelahan. Dia meminta Lintian untuk menunggunya. Tiba-tiba, sebuah kaki mengarah ke arah goblin wanita itu. Mereka kesal karena goblin wanita terus saja mengeluh. Tanpa belas kasih sama sekali, mereka terus memukul dan menginjak-injak goblin wanita. Walaupun sudah meminta ampun dan tidak akan mengulanginya lagi, namun tetap saja mereka tidak berhenti. Katanya, jika dia tidak menemukan biji besi sama sekali, mereka akan memukulinya sampai mati. "Pukul dia! Pukul dia! Ayo, terus pukul sampai mati!" Wah, teriak para goblin itu yang masih terus memukuli gadis goblin itu. Tiba-tiba, salah satu goblin yang memukuli gadis itu mendapatkan lemparan batu yang tepat mengenai pada kepalanya. Karena itulah, mereka menghentikan perbuatan mereka dan langsung melihat ke arah Lintian. Terutama goblin yang mendapatkan timpukan pada kepalanya, dia sangatlah kesal. Kemudian Lintian mengatakan jika dia mengajak mereka untuk mencari biji besi, bukan untuk berkelahi. Lintian sudah memberitahukan bagaimana bentuk dari biji besi itu. Lintian mengancam mereka jika ingin tetap hidup, maka mereka harus mencari biji besi di lembah yang ada di depan sana. Lintian mengeluarkan dagernya dan mengancam mereka jika tidak ingin mati, maka segera pergi ke sana dan mencarinya. Melihat senjata itu, para goblin gemetaran dan ketakutan. Kemudian mereka langsung berlari sembari mengancam Lintian. Jika mereka sudah menemukan biji besi, maka kepala suku mereka akan menghabisi mereka berdua. Lintian mulai berpikir jika yang dikatakan oleh para goblin itu benar. Jika dia sudah menemukan biji besi itu, mati hanya tinggal menunggu waktu saja. Pesan sistem kembali muncul yang memberitahukan bahwa jika goblin jantan bercocok tanam dengan goblin betina, maka goblin jantan akan menjadi dewa goblin legendaris. Pandangan Lintian pun langsung tertuju ke arah goblin wanita itu. Lintian pun berpikir jika inilah saatnya untuk menjadi lebih kuat. Melihat goblin wanita itu menangis, Lintian mencoba menenangkannya agar tidak menangis lagi. Goblin wanita itu bernama Yue. Mulai sekarang, kita panggil dia dengan nama Yue. Lintian mendekat ke arah Yue. Kemudian, dia mengusap air matanya. Sembari mengusap air matanya, Lintian menanyakan apakah Yue mau tinggal bersamanya. Lintian mengatakan jika selama Yue bersamanya, mulai dari sekarang, Lintian berjanji akan selalu melindunginya, bahkan memberikan daging untuk dia makan. Selain itu, Lintian juga akan memberikan tempat tinggal yang hangat dan tidak akan ada yang berani mengganggunya. Yue terpaku melihat Lintian yang mengatakan hal yang sangat indah. Dia bertanya, apakah benar semua yang dikatakan oleh Lintian itu? Lintian dengan tegas membenarkannya. Dia akan menepati janjinya. Tapi mereka sekarang terlalu lemah. Dan untuk menghindari penindasan, Lintian membutuhkan bantuan dari Yue untuk menjadi lebih kuat. Yue tak percaya bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dari sekarang. Yue pun bertanya, bagaimana cara agar dia bisa menjadi lebih kuat? Lintian meyakinkan Yue. Dia mengatakan jika Yue bersedia bercocok tanam dengannya, maka dia akan menjadi lebih kuat. Sembari malu-malu, Yue bertanya, apakah yang diucapkan Lintian itu benar? Sebab dia belum pernah mencobanya. Lintian tidak memaksanya.
selama Yue bersedia. Yue pun tambah malu dan dia terkejut ketika tiba-tiba Lintian mendekat dan menciumnya. Yue bersedia melakukannya dengan Lintian. Dia hanya ingin Lintian menjadi lebih kuat. Karena itulah Yue akan memiliki anak dari Lintian. Dan akhirnya kedua goblin itu pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Pesan sistem muncul. Sistem menjelaskan jika host akan memiliki 7 anak dengan goblin Yue serta meningkatkan batas level. Karena batas bakat, Anda mendapatkan attack bertambah 9, HP bertambah 100, dan defense bertambah 10. Dan akhirnya, Lintian dan Yue pun telah selesai melakukan cocok tanam. Status Lintian pun naik dari level 7. Dia langsung naik 10 level menjadi level 17. Title-nya adalah Low Level Monster, Defiler atau Pengotor, Good Blessing, dan Potential God. HP naik menjadi 40, Strength bertambah menjadi 10, Defense 9, dan overall 65. Lintian melihat tubuhnya sekarang. Dia senang karena bukan hanya levelnya saja yang meningkat, bahkan tubuhnya pun mengalami perubahan. Kali ini tubuhnya menjadi lebih bagus dan hampir menyerupai manusia. Lintian yakin dengan statusnya sekarang yang sudah meningkat dan tubuhnya yang jadi lebih kuat, maka dia yakin kalau dia bisa mengalahkan si pendeta kepala suku itu. Kemudian Lintian mengambil kain dan langsung digunakannya untuk menutupi tubuh Yue. Lintian mengatakan jika mulai dari sekarang Yue adalah miliknya dan Lintian akan selalu melindunginya seumur hidupnya. Yue pun tersipu malu. Dia tak percaya bahwa Lintian ternyata orangnya sangat baik. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari para goblin yang sedang mencari biji besi. Lintian dan Yue yang sedang bermesraan pun langsung melihat ke arah suara itu berasal. Dan terlihatlah seorang goblin yang sedang berlari menghindari dari kejaran seekor monster serigala yang cukup besar. Melihat apa yang dibawa oleh goblin itu, Lintian terkejut karena goblin itu benar-benar berhasil menemukan biji besi yang dia butuhkan. Tapi selain membawa biji besi, goblin itu juga membawa masalah besar ke sana. Sembari mengambil daggernya, Lintian meminta Yue untuk tetap tinggal di sana. Sedangkan Lintian akan menghadapi serigala itu. Terlihat sebentar lagi goblin itu hampir masuk ke dalam mulut serigala itu. Namun dengan langkah cepatnya, Lintian melompat dan menusuk serigala itu sehingga goblin itu yang membawa biji besi bisa selamat. Goblin itu terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Dia terkejut karena Lintian ternyata dapat menghabisi serigala itu hanya dengan 1 kali tusukan saja. Kemudian, dengan hawa menghabisi yang sangat kuat, Lintian mendekat dan meminta biji besi itu kepada goblin itu. Sontak saja, goblin itu gemetaran dan langsung menyerahkan biji besi itu kepada Lintian. Lintian tersenyum licik. Dia senang karena goblin itu berhasil mendapatkan biji besi dengan kualitas yang sangat bagus. Dia menyuruh goblin itu untuk kembali mencari biji besi yang seperti itu lagi, dan Lintian akan membuatkan senjata untuknya saat mereka kembali nanti. Panel berpindah. Pagi hari berikutnya, terlihat asap membumbung tinggi ke atas awan. Terdengar suara Lintian yang mengatakan jika seharusnya itu sudah cukup. Dan di belakang Lintian terlihat beberapa goblin yang sedang melihat Lintian saat membuat senjata dari biji besi. Mereka takjub karena ternyata Lintian benar-benar bisa membuat senjata. Namun salah satu goblin meragukan apakah benda aneh yang dibuat oleh Lintian itu benar-benar bisa bekerja. Kemudian Lintian menunjukkan bagaimana senjata yang dia buat dari biji besi itu bekerja.
Lintian mengatakan jika senjata itu adalah senjata yang dibuat menggunakan biji besi. Kepala suku dan goblin lainnya terpaku melihat kehebatan senjata itu. Salah satu goblin menunjukkan jika Lintian tidak berbohong. Katanya, serigala magic itu benar-benar dihabisi oleh Lintian dengan menggunakan senjata itu. Kepala suku pun percaya bahwa Lintian benar-benar bisa membuat senjata. Katanya, tombak besi itu benar-benar lebih baik daripada tombak batu yang mereka buat sendiri. Lintian mengangkat tombak itu ke atas dan menawarkan kepada goblin itu apakah mereka semua mau tombak besi seperti itu. Tak ada satupun dari mereka yang menolaknya. Mereka semua berkumpul dan mengatakan jika mereka sangat menginginkannya. Namun di belakang mereka semua, kepala suku goblin terlihat diam saja. Kemudian kepala suku menghentakkan tongkatnya dan mengatakan jika memang Lintian benar-benar tidak berbohong. Katanya, Lintian benar-benar bisa membuat senjata dari biji besi. Namun kepala suku itu tidak memberikan syarat yang mudah kepada Lintian. Katanya, jika Lintian masih mau tinggal di sana, Lintian harus membuat senjata seperti itu sebanyak 50 buah dalam 2 hari. Kali ini, Lintian mendapatkan perhatian dari para goblin di sana. Mereka menganggap kalau kepala suku mereka kali ini sejahat manusia. Dan goblin yang lainnya bahkan ingin membantu Lintian saat membuat 50 senjata permintaan dari kepala suku mereka. Mendengar bawahannya malah membela Lintian, kepala suku itu terlihat marah. Namun Lintian tak takut dengan syarat yang diajukan oleh kepala suku. Dia akan melakukan sesuai apa yang kepala suku itu mau. Panel berlanjut di hari penyerahan senjata. Lintian pun akhirnya berhasil membuat 50 tombak besi sesuai permintaan dari kepala suku. Para goblin lain sangat senang karena Lintian telah berhasil. Bahkan mereka sudah menganggap Lintian sebagai saudara mereka. Kepala suku goblin keluar sembari menunjukkan senyuman liciknya. Dia memberikan selamat kepada Lintian karena telah berhasil membuat senjata sesuai permintaannya. Kepala suku mengumumkan jika malam ini mereka akan berpesta daging untuk merayakan bergabungnya Lintian dengan suku mereka. Langsung saja mereka melompat kegirangan dan menyebut nama Lintian dengan sangat keras. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai melakukan pesta. Saat sedang duduk, Lintian dihampiri oleh Yue yang membawa sepotong daging untuk diberikan kepada Lintian. Katanya, daging itu sengaja disimpan oleh kepala suku khusus untuk Lintian. Kemudian, Lintian mulai menggigit daging itu dan tak lama kemudian, Lintian merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Lintian pun menjatuhkan dagingnya dan dia batuk-batuk hingga memuntahkan daging yang dia makan. Yue yang berada di dekatnya sangat khawatir dengan keadaan Lintian yang terlihat tidak baik-baik saja. Kemudian saat Yue sedang mencoba menolong Lintian, kepala suku goblin datang ke sana yang membuat Yue sangat terkejut. Wah, bodohnya. Kau pikir kau cukup pintar ya? Orang luar, jangan kau kira aku tak tahu ambisimu. Berani menantang otoritasku. Dan hanya ada satu akhir bagimu, yaitu kematian. Ucap kepala suku goblin. Kemudian kepala suku goblin menangkap Yue dan menanyakan apakah Lintian peduli pada Yue. Dia mengatakan jika pengkhianat Yue harus dipotong kepalanya dengan menggunakan pisaunya. Kepala suku goblin menantang Lintian apakah dia masih bisa sombong setelah melihat itu. Namun saat kepala suku goblin akan mengayunkan tangannya ke leher Yue, tiba-tiba tangannya terbang meninggalkan tubuhnya. Hal itu dilakukan oleh Lintian yang ternyata dia tidak apa-apa.
Kepala suku goblin sangat kesal karena Lintian berani memotong tangannya. Kau yang bodoh, dasar orang tua, kau sungguh licik, ucap Lintian. Sebenarnya Lintian mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kepala suku karena dia diberitahukan oleh sistem kalau dia akan diracuni. Dia hanya mengikuti permainan dari kepala suku saja. Kepala suku sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Lintian padanya. Kali ini kepala suku goblin menggunakan tongkat tengkoraknya yang berubah memanjang seperti cambuk. Saat mengayunkan tongkat tengkoraknya, ternyata Lintian dengan sangat mudah berhasil menghindarinya. Dan di belakang kepala suku goblin, Lintian juga sudah siap melakukan serangan balik kepada kepala suku itu. Dengan sekali tebasan dari daggernya saja, Lintian berhasil mengenai leher kepala suku dan berhasil memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Seketika itu juga kepala suku goblin langsung tewas. Apa yang dilakukan oleh Lintian benar-benar membuat semua goblin di sana sangat terkejut. Mereka tak percaya bahwa kepala suku mereka berhasil dikalahkan oleh Lintian. Lintian mendekat ke arah mereka. Lintian juga mengatakan kalau dia saat ini adalah bos baru mereka. Lintian juga akan memimpin mereka untuk menyerang elf dan manusia. Bahkan dia menjanjikan kepada semua goblin bisa bercocok tanam dengan para elf dan manusia. Juga daging yang sangat banyak untuk mereka. Mereka pun senang dan langsung mengakui Lintian sebagai bos baru mereka. Melihat tubuh kepala suku goblin yang telah terbujur kaku, Lintian menyerahkan daging itu kepada para goblin untuk melahapnya. Tanpa ragu lagi, mereka langsung berlari ke arah mantan kepala suku goblin yang telah tewas itu. Dan mereka pun tanpa ragu memakan tubuh bekas pemimpin mereka itu dengan sangat lahap. Lintian tersenyum puas. Dia senang karena rencananya telah berhasil. Dalam hati Lintian, mengambil alih goblin hanyalah awal dari balas dendamku. Nanti aku akan membuat para elf membantu kami melahirkan generasi penerus yang lebih kuat. Dan di sisi lain dari camp para goblin, terlihat ada sepasang mata yang sedang mengawasi dari semak-semak. Dan ternyata yang mengintip dari balik semak-semak itu adalah seorang elf. Dia sedang mengawasi apa yang dilakukan oleh para goblin. Sebenarnya, apa rencana dari para elf? Apakah rencana dari Lintian akan berhasil? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.